Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah, tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan karunia-karunia-Nya. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pelajaran nahwu atau qawaidun nahwi untuk kelas 7 SMPI Al-I'tisam Karawang. Kita masuk ke dalam pertemuan yang keempat. Tema kita adalah tanda-tanda atau ciri daripada isim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang aqsamul kalam, macam-macam kalam. Maka pada pertemuan berikut kita bahas satu di antara al-kalam tersebut. Macam-macam kalam yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tanda-tanda isim. Ya, di dalam bahasa Arab, kata itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Dari mana kita mengetahui bahwa ini adalah isim, ini adalah fi'il, ini adalah huruf? Kita ketahui dari tandanya. Ya. Kalau kita sudah tahu tandanya, maka insya Allah kita akan kenal. Seperti misalnya kalau kita ingin mengetahui seseorang yang belum pernah kita bertemu dengan orang tersebut. Misalnya kita tanya kepada yang sudah pernah bertemu, ciri-cirinya apa misalnya? Misalnya ciri-cirinya adalah tinggi sekitar 170, rambutnya lurus, ya, kulitnya putih, dan seterusnya. Itu kan tanda-tanda. Nah, sekarang dalam bahasa Arab kita harus mengetahui mana itu isim. Ya, isim itu apa tandanya? Apa saja? Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri ataupun tanda-tanda isim. Perhatikan di situ, ya. Ustaz akan bacakan dan antum diharapkan untuk bisa hafal, ya. Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta. Jadi Ustaz ulangi, antum perhatikan dan antum hafalkan, ya. Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasam wa hiya al wawu wal ba'u wat ta. Ya. Perhatikan di situ fal ismu, maka isim itu yu'rafu, diketahui. Isim dapat diketahui dengan tanda sebagai berikut. Bil hafdi, satu dengan khafdu. Al khafdu itu apa? Ya, insya Allah nanti sebentar kita akan terangkan. Wat tanwin, yang kedua at-tanwin. Wa dukhulil alifi, yang ketiga adalah masuknya alif. Wal lami, dan lam, alif lam, yaitu al. Wa hurufil khafdi, yang berikutnya adalah yang keempat, masuknya huruf al khafdi. Wahia, yaitu huruf khafd itu apa saja? Yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, al ba'u, al kafu, al lamu, huruful qasam. Dan juga huruful qasam. Huruf qasam adalah huruf untuk bersumpah. Nah, ini masuk dalam kategori huruful khafdi.
ada 3, yaitu al-waw, wal-ba'u, wat-ta. Ya, jelas insyaallah. Nah, supaya lebih jelas perhatikan di sini ya. Tanda-tanda isim ya. Tanda-tanda isim. Di sini ada 4. Pertama al-khafdu. Al-khafdu itu apa? Al-khafdu itu adalah gampangannya harakatnya kasrah ya. Ini tanda aslinya, harakatnya kasrah. Perhatikan contoh. Huwa fil masjidi. Huwa fil masjidi. Perhatikan kata al-masjidi. Ya, al-masjidi. Nah, harakat dal di belakang adalah kasrah. Nah, ini disebut dengan al-khafdu. Maka al-masjidi adalah isim. Di antara tandanya adalah al-khafdu, yaitu harakatnya kasrah di belakangnya, al-masjidi. Jelas? Yang kedua adalah at-tanwin. At-tanwin itu yang bagaimana? Yaitu yang an, in, un. Ya, an, in, un. Ya, perhatikan. Muhammadun talibun. Nah, di situ Muhammadun talibun. Ya, Muhammadun dal harokatnya adalah dhammatain. Ya, itu tanwin berarti ya. Muhammadun itu tanwin. Ya, talibun, ya perhatikan talibun juga harokat dari ba adalah tanwin. Ya, talibun. Maka Muhammadun dan talibun dua-duanya adalah isim. Tandanya adalah tanwin. Jelas? Insyaallah. Kemudian yang berikutnya tandanya ada al, alif lam, al, al. Perhatikan, al baitu jamilun. Al baitu jamilun. Perhatikan kata al baitu. Nah, ada al ini kan, al baitu. Maka al baitu adalah isim. Tanda isimnya apa? Alif lam, al, ya, al gitu ya. Itu adalah tanda isim al baitu. Al baitu. Nah, itu al baitu adalah isim, ya. Jelas insyaallah. Kemudian terakhir adalah huruful khafdi. Ya, huruful khafdi, huruf khafad. Yang tadi, ya, min, ila, an, ala, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kaf, wal lam, wa huruful qasam wa hiya al waw, wal ba, wa ta. Ya. Contoh, al-kitabu 'alal maktabi. Nah, perhatikan ala. Ala itu adalah huruful khafdi. Ketika masuk ke dalam kata, maka kata berikutnya setelah ala adalah isim. Contoh di situ al-maktabi, 'alal maktabi. Maka al-maktabi adalah isim. Tanda isimnya apa? Didahului oleh ala. Di depannya ada kata ala. Nah, berarti dia adalah isim. Ya, jelas? Jelas ya, insyaallah taala. Maka dalam satu kata mungkin saja dia mempunyai tanda lebih dari satu. Mungkin ya, mungkin lebih dari satu. Contoh adalah alal maktabi. Nah, al maktabi isim. Di antara tandanya satu, di depannya ada ala. Dua, al maktab. Ya, al maktab. Al. Tiga, bi. Nah, itu kan al-khaftu. Berarti al-maktabi ada 3 tanda. Satu ala, dua al, kemudian bi. Wadih? Ya, jelas ya anak-anak sekalian? Ya, insyaallah. Ya, kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang untuk tema berikutnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.